Selamat datang di channel Santri Adventure. Sebelum menyimak videonya, silahkan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita, Al-Ustadz Rahmat dan keluarga. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini yang punya hajat, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya banyak kesulitan, Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya. Dan mudah-mudahan yang masih punya banyak utang, semoga Allah beri kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majlis yang mulia, yaitu majlisul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi jami' awliya ilahi ta'ala khususan Syekh Ahmad Badawi, Syekh Abdul Qadir Jalani, wa Syekh Ahmad Rifai, wa Syekh Ahmad Dasuqi, wa thumma ila arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayina khususan mu'allifat al-kitab Syekh Nawawi al-Bantani. Anallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yurid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa qala alaihi salatu wassalam, barbarang, barru aba'akum tabarrukum abna'ukum
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barru aba'akum, berbuat baiklah atau berbaktilah kalian aba'akum kepada orang tua kalian. Tabarrukum abna'ukum, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, maka nanti anak-anakmu juga akan berbakti kepadamu. Ya. Jadi berbaktinya kita ke kedua orang tua kita, itu nanti akan Allah balas kontan di dunia. Ya. Balasannya dengan apa? Dengan Allah mentakdirkan anak kita juga berbakti ke kita sebagai orang tua. Jadi baik buruknya anak-anak kita nanti ke depan ini tergantung baik buruknya kita ke kedua orang tua kita. Kalau selama ini ke kedua orang tua kita baik, wabil khusus ke ibunda kita dan juga kedua orang tua kita, wabil khusus ke ibunda dan ayahanda kita. Yang paling pertama kita utamakan itu adalah ibunda kita. Karena ada sahabat nanya ke Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak kita berbakti atau kita berbuat baik kepadanya? Maka kata Nabi, ibumu. Ya. Jadi yang pertama ibu kita yang harus kita berbuat baik, yang harus kita layani dengan baik. Pertama ibu kita, kedua ibu kita, ketiga ibu kita, baru bapak kita. Artinya menghormati, memuliakan ibu kita itu lebih besar daripada ke bapak kita. Kalau seandainya nih dalam kitab Falahul Muflihin ya dijelaskan, ketika dua orang tua ini menyuruh kita, dua-duanya nyuruh nih, ibu nyuruh, bapak nyuruh. Ya. Ibu nyuruh beli kecap, bapak nyuruh beli apa biasanya? Rokok ya kan? Beli kopi aja, jangan rokok lah, kopi ya. Ibu nyuruh beli kalian kecap, bapak nyuruh beli kopi. Ini merintahinya bersamaan. Mana yang lebih kita dahulukan siapa? Ibu kita. Yang lebih kita dahulukan ibu kita dulu, baru bapak kita. Tapi duitnya dua-duanya diterima. Ya, misalnya nama anaknya Fulan, beliin kecap, bapaknya manggil juga, Fulan beliin kopi, duitnya diterima. Cuma nanti beli kecap dulu baru beli kopi. Ya. Atau misalnya di warung yang sama, kecap ada, kopi ada, beli dua-duanya. Tapi nanti yang diserahin pertama itu ibu kita. Kasih kecap dulu ke ibu, baru ke bapak. Begitu caranya. Ya, karena status daripada ibunda kita ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti kita utamakan. Ya, baru kemudian ke bapak kita. Kemudian wa'aifu ta'ifu nisaikum, wa'aifu dan jagalah kalian ya, dari zina. Ta'ifu nisaukum maka tu'afu nisaukum, maka anak-anak perempuan juga akan dijaga oleh Allah. Jadi gini, kalau kalian menjaga dirinya dari perbuatan zina, maka anak-anak kalian juga akan dijaga oleh Allah. Ya. Jadi ada beberapa dosa yang azabnya itu Allah langsung turunkan di dunia. Di antaranya uququl walidain, yang kedua yaitu berbuat zina. Ya. Jadi kalau kalian baik, menghargai perempuan, nanti kalian punya anak perempuannya juga dihargai oleh orang. Kalau kalian sering melecehkan perempuan, maka suatu saat nanti punya anak perempuan juga akan dilecehkan orang. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi bagus tidaknya anak perempuan kita nanti ke depan dimuliakan atau enggak oleh orang lain, dihormati enggak oleh orang lain nanti ke depan, tergantung kita nih memuliakan perempuan atau enggak. Kalau selama ini kita sering BHP-in perempuan, ya kan, memberikan harapan-harapan palsu, ya kan. Ya. Setiap ada perempuan di chat, assalamualaikum, I love you. Facebook punya teman perempuan di chat semuanya, assalamualaikum, I love you, assalamualaikum, I love you, assalamualaikum, I love you, ya kan. Ya, mau nggak nikah sama saya? Setiap perempuan di chat kayak gitu, misalnya, ya kan. Kira-kira mau nggak nikah sama saya? Di chat semua perempuan, punya teman 300 di Facebook, ya. Di DM semuanya. Punya teman 100 di WA, di chat semuanya. Ya, kamu cantik, mau nggak nikah sama saya misalnya? Ya. Kamu udah punya pacar belum? Ayo pacaran sama saya. Atau misalnya assalamualaikum, godain kita dong, masa kita yang godain terus misalnya. Ya. Ini sama dengan mempermainkan perempuan. Nanti suatu saat kalian punya perempuan juga sama akan digituin sama laki-laki. Naudzubillah, amin. Kalau sekarang kalian menghargai, menghormati yang namanya perempuan, diajak berbuat macam-macam gak mau, takut. Takut nanti ke depannya dan sebagainya. Kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan itu, maka insya Allah kita punya anak perempuan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekarang baik sama orang tua kita, suatu saat nanti kita jadi orang tua pun anak-anak kita baik juga sama kita. Kalau selama ini kita doain orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah di suatu saat kita punya anak pun sama, setiap hari doain orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kata Nabi SAW, wa qala alaihi salatu wassalam, man asbaha walahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man asbaha, man siapa orang asbaha yang masuk waktu pagi, siapa man, walahu dan itu bagi man abawani bermula dua orang tua, memiliki kedua orang tua, radiyani dalam keadaan ridho, anhu kepadanya, aw ahaduma atau salah satu dari keduanya, futihat maka dibukakan lahu baginya abwabul jannati, pintu-pintu surga. Barang siapa yang pagi harinya orang tuanya ridho dengan kita. Bagaimana caranya supaya orang tua kita ridho? Pertama, sholat subuh berjamaah. Ya. Anak kalau bangun pagi-pagi subuh, insya Allah itu sudah bikin orang tuanya ridho. Kira-kira nih, nanti kalau kita punya anak nih, kalau kalian punya anak, kalau saya mau udah ya. Kalau kalian punya anak nanti, anaknya bangun pagi-pagi, sholat subuh berjamaah, seneng gak kira-kira? Seneng. Ya. Jadi orang tua itu, cara bikin ridho orang tua itu gak harus ngasih hamburger pagi-pagi, gak harus masakin daging semur pagi-pagi, tapi cukup dengan kalian bangun sebelum subuh atau bangun pas subuh, sholat berjamaah, itu sudah bikin orang tua ridho. Pasti. Ya, kalau bangun kesiangan mah orang tua marah, ya kan? Bangun jam 9 dan sebagainya. Malam-malam main game, ya kan? Ya, main game sampai jam 3:30, giliran subuh tidur. Orang tua itu mah murka sama anaknya. Ya. Jadi kalau pengen orang tua kita ridho, bangun pagi-pagi, pasti ridho. Ya. Jadi bangun pagi-paginya bukan bangun pagi-pagi kemudian nonton film di YouTube, ya kan? Bukan bangun pagi-pagi nonton bola, bukan. Bangun pagi-pagi mandi, kemudian sholat sunnah, ya, sholat tahajud, kemudian nunggu waktu subuh,
sholat subuhnya berjamaah, itu udah top banget. Orang tua insya Allah ridho. Barang siapa yang masuk waktu pagi, orang tua ridho dengannya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga. Jadi gini, yang namanya pintu surga itu, bisa saja Allah memberikan kemudahan di dunia. Karena yang namanya surga itu bukan hanya surga hakiki yang nanti akan kita dapatkan di akhirat, ya. Tapi kebahagiaan dunia itu juga bagian daripada surga. Jadi kamu nanti perjalanan hidupnya sukses, ya kan? Usahanya sukses. Allah bukakan pintu-pintu surga itu bukannya di akhirat. Di dunianya pun Allah buka pintu-pintu surga lewat kemudahan, ya kan? Kita punya masalah, masalahnya segera diselesaikan oleh Allah. Kita punya kesulitan, kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barokahnya orang tua ridho dengan kita. Maka kalau bisa nih, kalau bisa ya, setiap bangun tidur minta maaf sama orang tua. Maafin saya, doakan. Kira-kira bisa nggak? Ya, ini kalau bisa kalian praktekkan nih, ya, sebelum orang tua sholat subuh, kalian bangun, minta maaf sambil peluk orang tuanya, terutama ibu. Salaman, cium tangan, minta maaf, minta ridho, doakan saya biar sukses. Jadi bangun tidur sebelum sholat subuh, ibunya, kamu ngomong, insya Allah, ya, itu permohonan kalian, ya, lewat orang tua, langsung diijabahi oleh Allah SWT. Makanya nih kalau kalian lagi punya hajat, ya, pengen punya pekerjaan atau ngelamar kerja, pengen supaya diterima, ya kan, lamarannya diterima, kerjaannya enak, ya. Maka setiap hari nih rutin bangun pagi, lebih pagi dari ibunya, kemudian minta maaf sama orang tua, minta doa, minta restu. Maafin dosa-dosa saya, maafin kesalahan-kesalahan saya. Saya minta ridho, tolong doakan saya biar sukses, bahagia dunia dan akhirat. Salaman, cium tangan, insya Allah ini mustajab. Meskipun ibu kamu hanya sekedar ngomong amin, ya, yang namanya amin itu kan berarti sama dengan apa yang kalian sampaikan. Amin itu kan istajib doa. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Ya sama, beliau juga mendoakan dengan doa yang sama. Ini kalau bisa kalian praktekkan, insya Allah, ya, hidupnya dijamin sukses dunia dan akhirat. Meskipun ini berat ya, tapi kalau bisa ngamalin ini pagi-pagi, udah minta maaf, minta ridho, minta doa sukses, insya Allah dijamin sukses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suksesnya kalian itu ada pada orang tua. Kalau kalian bisa menghormati orang tua, ta'zim sama orang tua, berbakti sama orang tua, insya Allah kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu. Kalau kita berbakti, pasti hidupnya dimudahkan oleh Allah. Kalau pengen ilmunya manfaat, hormatilah gurumu. Kalau pengen hidupnya sukses, bahagia, rezekinya dilancarkan oleh Allah, muliakanlah orang tuamu. Kalau kita memuliakan dua-duanya, orang tua kita muliakan, guru kita muliakan, maka nanti hidupnya bahagia, ilmunya juga manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jangan bikin orang tua pagi-pagi kesel sama ente, sama kalian nih, murka sama kalian, gedeg sama kalian. Jangan. Itu alamat nanti perjalanan sampai sorenya itu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua pagi-pagi udah murka, nanti perjalanan sampai sorenya dipersulit oleh Allah kamu. Ya kan? Maka kalau misalnya pagi-pagi orang tua udah murka, buru-buru langsung minta maaf, ya. Minta ridho. Makanya orang-orang tua zaman dulu, ya, orang-orang tua zaman dulu nih, waktu kita masih kecil nih, ya, ini kalau mau berangkat sekolah ya pasti cium tangan, minta doa sama orang tua, minta maaf, minta doa sama orang tua.
Barangkali pas bangun tidur udah bikin orang tua sakit hati dan sebagainya, kita minta maaf, cium tangannya, minta doa restunya. Kayaknya zaman sekarang jarang yang kayak gitu, ya kan? Makan cuma berangkat sekolah cuma tinggal ngomong doang, berangkat mah kayak gitu doang, ya kan? Minta uang saku doang, boro-boro salaman cium tangan. Ya. Jadi minta ridho supaya urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waman amsa walahu abawani sakhitani alaihi aw ahaduhuma putihat lahu abwabu jahannama. Barang siapa yang waktu sorenya sudah bikin orang tua murka, kedua orang tua kita murka nih di waktu sore, maka Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu neraka jahanam. Sore nih udah bikin orang tua murka, ya kan? Malam harinya itu Allah sudah buka pintu neraka jahanam untuk kalian semuanya. Terus gimana Ustaz? Bagusnya itu gini, sebelum tidur minta maaf sama orang tua, minta ridho sama orang tua. Minta ridho, minta maaf, doakan saya supaya sukses. Baru tidur. Ya, ini mestinya kayak gitu. Jadi orang tua ridho, ya, dan kita nggak dibukakan pintu neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa nggak nih sebelum tidur minta maaf sama orang tua? Ya. Malu Ustaz, nggak biasa, dibiasain. Ya. Minta maaf, minta ridho, doakan supaya saya sukses sebelum tidur. Yang orang tuanya udah wafat sebelum tidur, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca doa itu. Kemudian baca Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Syukur-syukur ditambah dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalau bisa hafal sayyidul istighfar karena fadilahnya luar biasa. Istighfar yang paling recommended kita baca itu sayyidul istighfar. Istighfar yang kelasnya tinggi itu adalah sayyidul. Namanya juga sayyid, yang namanya sayyid itu artinya piangnya istighfar. Pokoknya istighfar yaitu sayyidul istighfar. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kunta bis salati fada'aka abuka fa'ajibhu wa in da'atka ummuka fa'ajibha. Nabi SAW bersabda, idza kunta fis shalah, apabila kamu mengerjakan sholat sunnah, di sini ya, bukan sholat wajib. Fada'aka abuka fa'ajibhu, kemudian bapakmu manggil kamu, ente lagi sholat sunnah duha, tiba-tiba ayahmu manggil, nah bapakmu nggak tahu kalau ente lagi sholat, nah beliin kecap. Maka fa'ajibhu, jawablah panggilan orang tua. Iya Pak, berarti sholatnya batal. Ya. Nanti diulang. Jadi kalau orang tua manggil, posisi kalian dalam sholat sunnah, batalin sholatnya. Termasuk ibunya manggil, nak beliin kecap, ya. Beli kecap dulu. Kenapa? Karena memanggil panggilan orang tua hukumnya wajib. Menjawab panggilan orang tua wajib, sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah. Kecuali kalau kalian sholat fardu,
Orang tua manggil, ya jangan dijawab, terusin aja. Karena sama-sama mengerjakan perkara fardu, sama-sama melaksanakan perkara wajib. Maka nggak usah dijawab. Kalau kita lagi sholat fardu, jangan dijawab. Tapi kalau kita lagi sholat sunnah, bapak kita manggil, ibu kita manggil, jawablah panggilan ibu kita. Nanti tinggal izin, Bu, mohon maaf, saya mau sholat duha dulu. Jadi ente penuhi panggilannya dulu. Minta apa? Orang tua kita beliin kecap, beliin dulu. Nanti ngomong ke orang tua, Bu, mohon maaf, saya mau sholat duha dulu. Biar orang tuanya ngerti kalau kita lagi sholat duha. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man ada walidayhi aw ada ahadahuma yadkhulun nar. Ya. Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang menyakiti kedua orang tua atau menyakiti salah satu dari kedua orang tua kita, maka dia akan masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, siapa yang menyakiti nanti orang tuanya atau salah satunya, meskipun amalnya banyak nih, sehebat apapun tahajud kalian, sebanyak apapun sedekah kalian, ya, kemudian serajin apapun puasa Senin Kamis kalian, kalau kalian durhaka sama kedua orang tuanya, maka rontok semua pahala-pahalanya, gugur semua pahala-pahalanya. Karena durhaka kepada kedua orang tua itu bisa menjadi asbab su'ul khotimah. Sekalipun sodakohnya rajin, tahajudnya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, tapi kalau kalian sampai nyakitin hati orang tua, kemudian orang tua ridho, maka lisan kita akan disulitkan oleh Allah untuk bisa mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Jangan bangga dengan tahajud kita kalau kita masih berani sama orang tua. Jangan bangga dengan sholat tahajud kita kalau kita masih berani sama orang tua. Jangan bangga dengan sedekah kita kalau kita masih berani sama orang tua. Jangan bangga dengan puasa Senin Kamis kita kalau kita masih berani sama orang tua. Karena semuanya nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi kalau kita udah merasa tahajudnya rajin, perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita supaya tahajud kita diterima, puasa Senin Kamis kita diterima, sedekah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, hikayatun 'anillahi ta'ala, kullil barri liwalidayhi i'mal ma syi'ta fa innallaha yaghfiru lak. Ini ada satu riwayat dari hadis qudsi. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "lil bari liwalidayhi," untuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. "I'mal ma syi'ta," lakukanlah sesukamu, "fa innallaha yaghfiru lak," maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu. Jadi gini, berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menjadi sebab husnul khotimah. Saya sampaikan nih, seburuk apapun manusia, kalau dia berbakti sama orang tua, dilalahnya nanti pas mau wafatnya dapat hidayah dari Allah. Seburuk apapun manusia, selama dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dilalahnya sebelum matinya bertobat sama Allah, sehingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena kata Nabi dalam hadis qudsi, katakanlah kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tua, "I'mal ma syi'ta," lakukanlah sesukamu, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu. Maka di hadis yang lain, di riwayat yang lain, birrul walidain kafaratun lil kabair, berbakti kepada kedua orang tua itu bisa melebur dosa-dosa besar. Ya.
Yaitu tadi, ya, orang yang dosanya banyak, boleh jadi karena sebab berbakti dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang amal baiknya banyak tapi karena berani sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, dilalahnya Allah persulit dia untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam barbarang, man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramahullahu ta'ala ladzidza ta'amil jannati. Nabi bersabda, man wada'a ta'aman, siapa yang meletakkan makanan, nih makanannya diletakin nih. Kemudian man wada'a ta'aman thayyiban, siapa yang meletakkan makanan enak di meja. Wa akalahu duna walidayhi, kemudian orang tuanya nggak makan makanan itu karena sengaja diumpetin nih. Orang tuanya sengaja biar nggak makan, ya. Ahramahullahu ta'ala ladzidza ta'amil jannah. Maka Allah akan mengharamkan, maka Allah akan menghalangi dia untuk menikmati kelezatan makanan-makanan surga. Jadi nanti kalau kalian punya makanan enak, usahakan orang tua suruh nyicipi dulu, ya. Kalian beli sate nih, sate kambing, ya. Usahakan orang tua suruh nyicipin, tawarin dulu pertama kali orang tua kita. Masalah mau atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting kita tawarkan dulu ke orang tua kita, saya beli sate, mau enggak? Kalau dia enggak mau, ibu lagi kolesterol, enggak berani, ya udah enggak apa-apa. Yang penting udah ditawarkan ke orang tua dulu. Kalau beliau sudah bahasanya menolak, mohon maaf saya enggak mau makan sate kambing, ya. Mohon maaf ya, kalau nolak berarti silakan kamu tawarkan ke yang lainnya. Jadi kalau kita beli makanan enak, tawarkan dulu ke orang tua kita, ya. Atau paling enggak kita basa-basi lah. Misalnya orang tua kita jauh nih, kayak orang tua saya jauh, ya, di Jawa, saya di sini. Kita mau makan enak, ya paling enggak basa-basi lah, telepon, saya lagi makan enak, ya, mau makan ini sate, mau enggak? Ya, biasanya bercanda, mau kirimin dong, ya, padahal bercanda doang, ya, kirimin dong, ya kan, ya, bercanda, ya kan. Ada kadang-kadang, ya udah, karena beliau udah ngomong kirimin dong, duitnya dikirimin, ya kan, transferin, biar sama-sama makan sate, ya kan, bahasanya. Kadang-kadang orang tua mah bercanda, kirimin dong, nanti ketawa, ya kan, udah makan aja biar enak, gitu kan, makan aja biar enak. Insya Allah di sini juga ada, gitu kan, kayak gitu. Ya paling enggak kita basa-basi nawarin ke orang tua. Orang tua mah ditawarin aja udah seneng, ya. Orang tua mah ditanyain kabar aja udah seneng. Assalamualaikum, gimana kabarnya, udah seneng. Meskipun kalian gak transferin duit, cuma nanyain kabar, ini udah senengnya luar biasa. Apalagi nanyain kabar sambil transferin duit, itu senangnya berlipat-lipat, ya. Maka kalau orang tua kalian jauh nih, paling tidak seminggu sekali, ya, berkomunikasi. Karena komunikasi lewat handphone juga bagian daripada cara kita untuk birrul walidain, ya. Jadi kita bisa komunikasi lewat handphone nih, telepon lewat handphone, video call bareng orang tua. Itu juga bagian daripada cara kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena memang aktivitas kita jauh, ya. Jangan sampai orang tua nungguin di telepon, ya, sama kita nggak nelpon. Ini sedihnya luar biasa. Padahal cuman pengen ditanyain kabar doang. Biasanya ini hari ini telepon, kok nggak telepon. Ini kadang-kadang orang tua anaknya nggak telepon, ini sedihnya luar biasa. Kadang-kadang nanyain, kok lama nggak telepon, gitu kan? Pasti nanyain. Ditanyain kabar aja udah senang. Itu juga bagian daripada menyenangkan hati orang tua kita.
dan gak minta apa-apa ke orang tua ya. Karena prinsipnya orang tua itu selama dia masih mampu kerja, masih bisa cacarian bahasanya, masih bisa nyari nafkah, dia gak bakal minta-minta ke anaknya. Beda dengan anaknya, kadang-kadang anak mah kalau orang tua kaya itu mintanya macam-macam. Dan ingat, siapapun yang sering memberatkan orang tua ya, dengan apa-apa minta sama orang tua, apa-apa minta sama orang tua, maka Allah akan sempitkan rizkinya. Orang kalau dikit-dikit mintanya sama orang tua, yang harusnya orang tua gak direpotin sama kita, karena kita sering minta akhirnya bikin orang tua susah. Itu rizki kita gak dibuka-buka oleh Allah. Akhirnya apa? Rizkinya gak lancar-lancar. Yang harusnya mau maju gak maju-maju. Ini kalau masih ngerepotin orang tua. Makanya buat yang udah pada nikah, sebisa mungkin jangan dikit-dikit minta sama orang tua. Ya, meskipun misalnya kondisi kita susah, udah usahakan jangan minta sama orang tua. Jangan minta. Jangan bikin berat orang tua. Jangan bikin orang tua kita terganggu oleh kita. Kalau bisa nyari sendiri. Sebisa mungkin kita yang ngasih ke orang tua, jangan kita malah yang minta. Orang yang sering nyusahin orang tuanya dengan minta-minta ke orang tua, itu sama dengan ngemis. Meskipun ke orang tuanya sendiri, ya. Itu Allah sempitkan rezekinya. Naudzubillah min dzalik. Jangan dikira itu sepele. Orang yang sering minta-minta nggak bakal maju hidupnya. Rezekinya nggak bakal diberkahi oleh Allah. Hidupnya disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan zaman sekarang ada orang-orang yang kayak gitu. Ya kan, pengen apa-apa, mah transferin duit, saya pengen mobil. Ya, ya. Mentang-mentang orang tuanya kaya. Nanti nih meskipun orang tuanya kaya, jangan sampai kayak gitu. Alamat nanti rezekinya disempitkan oleh Allah. Itu artinya kita masih ngerepotin orang tua. Kecuali kalau orang tua ngasih sendiri, kita nggak minta, diterima nggak masalah. Nah, mama mau beliin kamu mobil Pajero nih. Nah. Mama mau beliin kamu mobil Pajero. Ya, ini udah mama transferin ke showroom. Nanti misalnya hari ini mama kirim ya mobilnya. Wah, kalau mamanya yang ngasih nggak masalah. Oh mah, nggak usah repot-repot. Enggak, mama nggak repot kok. Ini tim showroom udah siap nganter ke rumah. Ya alhamdulillah, itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai kita nelpon orang tua, mah beliin Pajero. Pajero udah turun, mah beliin ini. Jangan repotin orang tua kita. Ya Allah, alamat itu rezekinya nggak bakal dilancarkan oleh Allah. Ya, kalau kita masih ngerepotin orang tua. Malah harusnya orang tua nawarin bantuan pun, ya kalau kita ngerti, tolak. Mohon maaf mah, insya Allah kita bisa. Kalimat insya Allah kita bisa itu jadi power buat kita. Itu doa buat kita. Pasti dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya orang tua nawarin sesuatu, ya, kemudian kita mau nolak, yakinkan di hati, saya pasti mampu nih tanpa minta orang tua. Ya Allah, saya pasti mampu tanpa minta sama orang. Ya Allah, mampukan hamba. Insya Allah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kamu punya beras nggak? Jadi jangan nggak punya mah, ya jangan. Kalau kita masih mampu, sampaikan. Insya Allah masih punya mah. Ya, doain. Ya biar rezeki kami sekeluarga lancar. Dilalahnya dimampukan oleh Allah. Karena niat kita nggak mau ngerepotin orang tua. Ya, jangan jadi anak yang manja sama orang tuanya, manja terus dan sebagainya. Sampai nikah juga masih tetap manja. Jadilah diri sendiri, jangan pernah repotin orang tuanya. Kalau masih tetap ngerepotin orang tua, alamat hidupnya nggak diberkahi oleh Allah. Kan banyak kasus, ya kan? Minta dibeliin motor anaknya, orang tuanya nggak ngasih, akhirnya naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah. Orang tuanya ada yang naudzubillah lah. Ya.
dibunuh dan sebagainya. Jangan. Ya. Jangankan bunuh orang tua, ya. Nyubit orang tua aja nggak boleh, ya. Apalagi sampai bunuh orang tua. Naudzubillah min. Jangan jadi pengemis di depan orang tua kita, ya. Meskipun itu orang tua kita. Karena itu yang menjadi sebab rizki kita disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kalian nikah, niatkan dalam hati, saya mau membahagiakan orang tua saya. Insya Allah nanti dimudahkan urusan oleh Allah. Jadi kalau kalian nikah nanti, selesai akad nikah, itu tanamkan dalam kolbu, dalam hati kita, ya Allah ya Rabbi, saya niat membahagiakan istri dan orang tua saya. Mudahkan kami ya Allah. Insya Allah perjalanan keluarganya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nanti kalau punya anak, usahakan jangan dititipkan anaknya ke orang tua dengan alasan biar gratis, ya kan. Naudzubillah min. Ya Allah, ya kan. Makanya gini, kalau udah berkeluarga, ya, sebisa mungkin jangan repotin orang tua kita. Kalaupun orang tua kita nawarin, jangan mama istirahat aja. Kalaupun ternyata orang tuanya maksain, udah nggak apa-apa, mama ikhlas, mama ridho. Sebisa mungkin kita ngasih duit ke orang tua. Ya, sebisa mungkin kita ngasih. Kalau memang orang tuanya maksa dan sebagainya, nggak apa-apa, mama ridho, mama rela, saya mama nggak merasa diberatkan sama kalian, enggak, mama ridho ikhlas. Sebisa mungkin kita ngasih sesuatu ke orang tua, mau itu setiap hari ataupun per bulan, ya. Tapi usahakan jangan repotin orang tua kita. Orang tua kita udah repot dari dulu, ya kan? Dari sejak kita bayi direpotin orang tua kita, bangun jam 12 malam, ya kan, dan sebagainya, ya kan, lagi makan enak-enak, kemudian keluar nya nyebokin anaknya. Orang tua udah banyak kita repotkan. Maka ketika kita punya anak, usahakan jangan repotin orang tua kita. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian mambata syab'anan royanan wa ahadu walidahi ji'anun aw atshanun asyarahullahu yawmal qiyamah ji'anan wa atshanan. Barang siapa yang bermalam dalam keadaan kenyang, sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya lapar atau haus, maka besok Allah kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan lapar dan juga kehausan. Orang tuanya lapar, kita kenyang. Orang tuanya tinggal bareng kita biarkan orang tua kita kelaparan, kita sendiri yang kenyang, maka besok di padang mahsyar Allah akan laparkan dan Allah akan hauskan kita. Naudzubillah min. Kata para ulama, di antara azab yang sangat dahsyat itu adalah azab haus. Azab yang sangat dahsyat itu azab haus, lebih sakit dari azab yang lainnya. Haus itu ya orang di dunia aja haus aja kan, kita haus tersiksa nggak? Tersiksa. Ya. Malah kalau disuruh milih, kita lebih milih mana nih? Haus sama lapar? Pasti kita milih lapar. Ya kan? Makanya orang puasa itu masuk surganya lewat pintu royan. Royan itu artinya bahasanya kenyang, segar. Ya, orang royan itu artinya segar. Setelah minum, segar, kesegaran. Kenapa? Karena orang puasa itu lebih nafsu lihat air daripada makanan. Bener nggak? Ente nih puasa jam 12 siang, ada sate kambing sama nasi, plus aqua botol nih, air mineral 1 botol nih, dingin. Ente ngiler yang mana? Air apa nasi sama sate? Pasti air, bener nggak? Uang buka puasa yang pertama kali dipegang pasti air, bener nggak? Makanya Allah balas
orang yang puasa itu dengan royan, pintu royan, babu royan, bukan babu sab'an, bukan. Sab'an itu artinya kenyang, tapi babu royan, segar ya. Karena tersiksanya orang puasa itu karena haus. Maka azab yang dahsyat juga besok di hari kiamat itu adalah azab haus. Azab haus itu lebih menyakitkan daripada azab-azab yang lain. Makanya ketika di neraka, orang-orang ahlun nar itu meminta air minum, haus, yang Allah kasih apa? Timah panas, nanah panas, darah panas. Ahlun nar itu lebih tersiksa haus. Azab yang sangat dahsyat di neraka dan di kubur itu azab haus. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan juga salihah, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.